Ada saat di mana kita bisa berlari cepat, terkadang kita bisa saja terjatuh, sesekali bertemu dengan makhluk Tuhan yang lucu, dan rela membasahi dahaga dengan air yang keruh. Pendakian ke Gunung Rinjani ini dimulai dari Desa Senaru, Lombok Utara. Hujan baru saja reda ketika kami tiba di sini. Pepohonan masih terlihat basah, sisa dari lebatnya hujan yang mengguyur hutan di sisi utara Gunung Rinjani. Kami tiba sudah hampir sore ketika itu. Tanpa mengurangi banyak waktu, kembali kami membagi beban logistik, serta mengecek kebutuhan lainnya. Karena kita berencana akan 3 malam di Rinjani. Setelah semuanya masuk ke dalam keril, kami sedikit meregangkan otot kaki. Setelah semua persiapan fisik dan logistik terpenuhi, tak lupa kita berdoa untuk kelancaran pendakian nanti. Selesai berdoa, kembali kami mengurus simaksi, atau lebih tepatnya melakukan validasi booking online dari aplikasi yang sudah kita lakukan sejak jauh-jauh hari. Setelah selesai registrasi, kami sudah diizinkan untuk melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Cuaca cerah menemani langkah kami di awal pendakian. Cukup rapatnya hutan membuat sorot mentari tidak terlalu menyengat. Trek awal cenderung landai sehingga belum terlalu banyak penguras energi. Trek awal nih. Hutan rapet. Masih dalam perjalanan menuju pos 1, kicauan suara burung masih jelas terdengar. Sesekali sisa hujan yang menggantung di ujung dedaunan jatuh menyentuh tanah. Tanah yang kami injak cukup lembab, membuat kami lebih berhati-hati agar tidak terpleset. Tak jarang kami mendapati jalan yang benar-benar datar, yang memungkinkan kami untuk bisa berlari. Sungguh, jalur Senaru seru. Akhirnya kami tiba di pos 1. Di sini kita tidak terlalu banyak menghabiskan waktu, hanya sekedar duduk sebentar kemudian lanjut jalan.
Sinar mentari masih cukup terang menemani perjalanan kami. Suara serangga hutan masih nyaring terdengar. Trek kali ini masih terasa sama. Jalur-jalur landai masih cukup mendominasi. Dan sesekali trek menanjak kami lalui. Hutan tropis yang masih cukup lembab membuat binatang endemik seperti pacet sering hinggap di tubuh kami. Ginilah kalau naik sama konten kreator asli. Hampir 30 menit kami berjalan, kami putuskan untuk istirahat sebentar sembari makan sedikit cemilan. Wah, ini sih. Wah, coklat, men. Baci, parah. Bangun. Ini yang kita beli dari sana ya? Surabaya. Nggak kemakan. Yang hijau kan enak. Hah? Yang hijau. Makan di kapal kan? Break dulu. Cuy. Oh, dia kayak mau makan deh. Ini cemilan favorit gua nih kalau di gunung. Parah sih. Banget ini cemilan. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Sehabis istirahat, kami menuju ke pos selanjutnya. Di sini, trek sudah banyak menanjak. Sudah cukup lama kami berjalan, baru di trek ini kami berpapasan dengan pendaki lain yang baru turun. Benar kata orang, jalur Senaru tidak terlalu ramai didatangi para pendaki. Mungkin jarak menuju ke puncaknya sangat jauh dan butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke puncaknya. Hampir 1 jam kami berjalan, akhirnya tiba juga di camping area dekat pos 2. Dan di sini kami kembali jumpa dengan rombongan pendaki yang juga belum lama tiba. Tapi gua mau nanya deh. Gimana? Apa tuh pos 2? Kosong mas. Ya, cuk. Mandek. Mandek. Banyak itu berhenti. Apa tadi? 5U. 6U. 5U. 5.000 maksudnya ya. Parah. 5U. Nah, ini dari teman-teman pendaki nih dari Lombok. Mereka juga nggak ngelanjutin jalan karena nggak mau ketemu malam. Karena masih hutan.
Trek menuju sumber air cukup sulit untuk dilalui karena posisinya ada di dasar lembah, sehingga kita harus turun dengan kemiringan jalur yang cukup curam. Dan saya pun sempat terpleset karena cukup licinnya kondisi tanah di sana. Ke sini. Mata air di dasar lembah ternyata keruh, namun tetap kami ambil karena kami sangat butuh untuk dikonsumsi. Misal nggak bawa. Mana dong? Setelah cukup kami mengambil air, kami harus kembali ke camp area. Berarti harus kembali menaiki lembah yang sudah tentu terasa cukup sulit karena medan yang curam dan kondisi trek yang licin. Tibanya di tenda, kami menyaring air keruh yang tadi kami ambil. Mau tidak mau, kami minum air seperti ini, tanpa peduli akan jadi apa nanti. Udah kali ya? Lumayan lah bedeng. Sana gelem loh. Cuma kayak ini ya? Apa? Indonesia. Malam harinya, kami menyiapkan makanan, sebab perut kami sudah harus dipenuhi juga haknya. Selepas makan, iseng-iseng saya membuka ponsel dan ternyata di pos ini masih mendapat sinyal internet. Lumayan, bisa sekalian posting di story. Spotify bisa hidup pasti. Suasana di tenda depan masih cukup ramai dengan obrolan para pendaki. Tapi saat ini kami belum bisa ikut dalam obrolan karena mata yang sudah minta untuk terpejam. Pagi hari, kami langsung menyiapkan sarapan pagi. Lalu merapikan barang bawaan dan membongkar tenda untuk segera melanjutkan pendakian. Rencananya, kami menargetkan untuk kembali bermalam di Pelawangan Sendaru. Tapi, trek di depan belum ada yang tahu akan seperti apa. Yang terpenting, kita nikmati saja prosesnya. Bang, duluan mas. Oke. Siap. Jalan. Nggak ikut cuy.